Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memuji Allah di atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sehingga pada malam yang mulia dan berbahagia ini kita dapat hadir kembali dalam kegiatan pengajian rutin di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan guru-guru kami, Abi Imam Syekh, seluruh pengurus masjid, Tengku moderator dan seluruh orang tua kami jamaah yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang persoalan bagaimana menyelamatkan diri daripada harta-harta yang haram dan metode untuk keluar dan membersihkan harta kita dari harta yang haram itu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan apabila terdapat harta halal dan haram dalam satu kepemilikan di tangan kita, maka sudah disebutkan berbagai metode untuk membersihkan harta itu, meninggalkan yang haram dan mengambil yang halal saja. Ataupun kalau keadaannya tidak lagi diketahui berapa banyak antara harta halal dan haram tersebut dari sisi jumlah atau dari sisi kualitasnya, maka kita mengambil jalan yang paling yakin, yaitu mengambil bagian yang paling besar untuk kita jadikan sebagai yang haram dan sisanya kita jadikan sebagai yang halal. Pada malam ini kita akan melihat tentang harta yang diperoleh dari sultan. Pada pertemuan sebelumnya ada pertanyaan, bagaimana kalau harta tersebut ada di tangan kita secara tidak sah karena bersumber dari harta-harta yang dimiliki oleh pemerintah. Bisa saja harta tersebut dalam kekuasaan kita karena korupsi, bisa saja terjadi harta tersebut diserahkan kepada kita oleh pemerintah sementara itu merupakan harta orang lain. Biasanya terjadi dalam kasus-kasus perang saudara, ada revolusi di sebuah tempat, orang-orang yang memiliki harta tersebut karena perbedaan sikap politik akhirnya diusir. Di Aceh pernah terjadi jamun. Diusir sementara dia memiliki hak terhadap harta tersebut dan diusir mereka dan kemudian dikuasai oleh orang yang berkuasa dan kemudian diserahkan kepada orang lain. Maka kepemilikan tersebut menjadi tidak sah. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kalau harta tersebut sudah kita miliki. Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan pada satu masalah dalam kitab Ihya Ulumuddin, Bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'a fi yadihi malun min yadi sultanin. Apabila terdapat di dalam kekuasaan seseorang satu harta yang berasal dari harta kerajaan atau harta pemerintah. Nah, bak jaro getanyo dalam kekuasaan getanyo harta milik pemerintah atau harta tersebut berasal dari pemerintah. Sementara hartanya termasuk harta yang tidak jelas pemiliknya. Tetapi karena dalam kekuasaan getanyo. Apakah dengan sebab tacok secara tidak sah atau harta tersebut tidak sah dimiliki oleh pemerintah tapi diserahkan kepada getanyo. Maka di situ timbul beberapa pandangan. Hartanya karena abak jaro katanya ini. Sementara harta tersebut bersumber daripada yadi sultan, daripada kekuasaan pemerintah atau kekuasaan sultan. Karena abak jaro katanya hartanya ini. Maka bagaimana kita memperlakukan itu? Qala qaumun, berpendapat satu kaum, satu kelompok dari kalangan ulama, yuradu ila sultan. Harta tersebut dikembalikan kepada pemerintah. Apabila hartanya merupakan harta tindak pidana korupsi, tetapi hanya itu pun oleh pemerintah, bahawa getanyo tak korupsi harta tersebut. Berhasil tak bertanggungjawabkan secara administratif. Laporan betul, mandung tak pegat. Ya kan? Kemudian pertanggungjawaban audit yang dilakukan juga tidak menyalahkan kita. Tapi kita tak tepu hartanya merupakan harta yang tidak halal atau tidak sah kita miliki. Qala qaumun, sebahagian ulama berpendapat yuraddu ila sultan, dikembalikan kepada sultan, kepada pemerintah. Kembalikan harta tersebut kepada pemerintah. Bahkan harus dikembalikan kepada pemerintah
fa huwa a'lamu bima tawallahu, karena pemerintah lebih tahu untuk mempergunakannya. Bagaimana mengurus harta tersebut lebih diketahui oleh pemerintah, karena pemerintah punya sistem. Ya. Fayuqalliduhu ma taqalladahu, dan maka dia mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Wa huwa khairun min ayyatasaddaqa bihi, itu lebih baik daripada orang itu bersedekah dengan harta tersebut. Ilikut kena pembahasan, seandainya hartanya hana jelas li pemilik ji, maka tak bersedekah dengan meniatkan pahala kepada pemiliknya. Tetapi apabila harta tersebut bersumber dari harta sultan, maka salah satu pendapat di kalangan ulama mengatakan kembalikan harta tersebut kepada pemerintah. Bahkan karena pemerintah mengetahui bagaimana mempergunakan harta tersebut dan kemana akan diarahkan. Pendapat tersebut atau menyerahkan harta tersebut kepada pemerintah, khairun min ayyatasaddaqa bih, itu lebih baik daripada bersedekah dengan harta tersebut. Daripada tak acok kemudian tak bersedekah, yang lebih hebat tak kembalikan kepada pemerintah sendiri. Yang sering terjadi dalam konteks revolusi. Nah, orang yang talu secara politik, kemudian terusir dari negerinya, harta mereka diambil oleh pemenang-pemenang dalam revolusi tersebut. Dikuasai oleh pemerintah, lahir pemerintah baru, kemudian menasionalisasikan istilahnya, mengambil harta tersebut, dijadikan milik negara, dan kemudian diserahkan kepada orang-orang tertentu untuk diduduki, untuk dikuasai. Maka pada ketika itu, apabila getanya atau pemilik harta tersebut mengetahui itu, maka kembalikan itu kepada pemerintah. Waqtaral mahasibi zalika, pendapat tersebut dipilih oleh Mahasibi. Imam Al-Mahasibi memandang pendapat tersebut sebagai pendapat yang terpilih. Menurut beliau mengatakan lebih baik harta tersebut dikembalikan kepada pemerintah daripada kita yang menyedekahkan harta itu. Daripada tak acok hartanya tak bersedekah lagi tanya, lebih hebat kembalikan kepada penguasaan pemerintah. Karena kan getanya yang zalim, apabila hartanya diserahkan tapi mungkin ada tindakan pemerintah yang keliru sehingga harus bajaro getanya. Waqala Imam Al-Mahasibi mengatakan kaifa yatasaddaqu bihi wa la'alla lahu malikan muayyanan, bagaimana kita bisa bersedekah dengan harta itu? Kadang-kadang bagi harta itu ada pemilik yang jelas. Ciban tak bersedekah harta gawab, sementara hartanya napoi. Ciban tak bersedekah lagi tanya. Kekele Imam Al-Mahasibi. Walau jaza zalika la jaza ay yasriqa minas sultani wa yatasaddaqu bih. Kalau itu dibolehkan, leh tacok harta sultan kemudian getanya tak bersedekah, sungguh boleh kita mengambil dan mencuri harta dari tangan pemerintah dan kemudian bersedekah dengan harta itu. Yang menurut pandangan Al-Mahasibi. Memang menurut kitanya tak boleh bahawa harta yang tacok bak pemerintah lian tak bersedekah, justru ditacu harta pemerintah lian tak bersedekah kerana dengan hartanya. Seandainya itu dibolehkan, yang argumen yang disampaikan oleh Al-Mahasibi. Waqala qaumun, sementara satu kalangan yang lain dari kalangan ulama berpendapat yatasaddaqu bihi idza alima anna sultana la yarudduhu ilal malik. Sebahagian ulama berpendapat harta tersebut disedekahkan saja apabila orang yang menguasai harta itu meyakini bahawa sultan itu tidak akan mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Tekedi tajuk bak pemerintah pulang atau bak sultan kembali harta tersebut, hartanya akan dikembalikan kepada pemilik. Kata boleh katanya, ini pemerintah atau sultan tersebut sultan yang zalim. Kalau kita kembalikan kepadanya harta tersebut, maka harta tersebut juga tidak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Menurut pendapat ulama itu, sedekahkan harta itu lebih baik daripada mengembalikannya kepada pemerintah atau kepada sultan. Karena memang tajuk bak sultan yang zalimnya, entre icok hartanya, haijuk si kepoi. Malah itu akan li'anna dzalika i'anatul lidzalim. Karena hal itu dapat menolong kezaliman yang lain. Maka minta tamah dalam harta, makin bertambah-tambah zalim dalam sultannya. Maka menurut pendapat ulama tersebut, jangan dikembalikan tapi disedekahkan apabila sultan tersebut
Apabila kita kembalikan hartanya, harta tersebut tidak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Gak tamu sedekah lagi tanya, tanit pahala kepada pemilik harta tersebut. Hamban. Lianna dalika i'anatul zalim, karena hal itu dapat membantu kepada orang yang zalim. Karena sultan ini zalim, apabila tatamah lom harta, kamu tamah zalim lom. Kamu tamah bantu lom kezaliman goknyan. Pertama mendalimi daripada mengambil harta orang yang secara tidak sah. Yang kedua, tajuk pulang lom hartanya. Tak kembalikan lom harta yang kai hijau ke kedanyonya kepada sultannya, sementara sultan ini zalim. Maka lebih baik menurut pendapat ulama ini, ya tasaddaqu bihi, bersedekah dengan harta itu. Tajuk harta sama sedekah, tanit pahala kepada pemilik harta tersebut. Ya, ini dua buah pendapat. Ya, pendapat pertama mengembalikannya kepada sultan dengan syarat sultan tersebut mempergunakan harta itu pada tempat yang semestinya. Gejuk pulang atau dikuasai dan dikelola untuk kebutuhan-kebutuhan umum. Kan untuk dijadikan sebagai cara untuk mendalimi orang lain, itu boleh. Tetapi apabila sultan tersebut sultan yang zalim, maka harta tersebut disedekahkan oleh orang yang menguasai harta itu, dan kemudian diniatkan pahalanya kepada yang memiliki harta. Faraddu ilaihi tadyi'u li haqqil malik, karena mengembalikan harta tersebut kepada sultan itu dapat melenyapkan hak si malik. Menyukat tajuk ulama kepada sultannya dapat menghilangkan hak malik. Karena hanya sedekah lagi. Tapi menyukat sedekah lagi katanya, maka harta tersebut bisa bermanfaat kepada pemiliknya. Dengan bermanfaat kepada pemiliknya, maka harta tersebut tidak dianggap lenyap. Tamu sedekah, tanit pahala, soyang po. Allah yang maha tahu siapa yang memiliki harta tersebut. Yang pendapat yang disampaikan oleh salah satu kalangan ulama. Wal mukhtaru annahu idza alima min adati sultani annahu la yarudduhu ila malikihi falyatasaddaq bihi anil malik. Pendapat yang kuat atau pendapat yang terpilih adalah apabila ia tahu dari kebiasaan sultan itu bahwa sultan itu tidak akan mengembalikan harta itu kepada pemiliknya. Dan depu oleh katanya. Kebiasaan sultan tersebut apabila tak kembalikan harta hanggejuk bak pemilik harta tersebut. Falyatasaddaq bihi anil malik, maka hendaklah dia bersedekah dengan harta itu pengganti daripada pemiliknya. Ini pendapat yang kuat. Dari dua buah pendapatnya, pendapat yang kuat menurut Imam Al-Ghazali, yang kuat adalah menyusultannya kebiasaan sultan tersebut mengambil harta orang dan tidak mengembalikan kepada pemiliknya, hendaklah kita yang menguasai harta tersebut bersedekah menggantikan diri si pemilik harta tersebut. Fahuwa khairul lil malik in kana lahu malikun muayyanun, hal itu lebih baik bagi pemilik harta jika harta itu punya pemiliknya daripada dikembalikan kepada sultan. Ya, maksud harta hasil korupsi cibana kembalikan apabila memang pemerintah tersebut pemerintah yang menguasai harta dan kemudian mendistribusikan harta tersebut kepada kepentingan-kepentingan yang sesuai dengan penggunaan harta tersebut, maka kembalikan. Nyoba katanya karena Baitul Mal yang Baitul Mal tersebut mengelola harta-harta yang disampaikan oleh masyarakat yang kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Tajuk kenan. Yang mengembalikan kepada Sultan Sid maksudnya, mengembalikan penguasaannya di bawah kekuasaan pemerintah. Yang memang cara taubat daripada harta yang tak kuasai dengan cara yang tidak sah. Jadi sebenarnya dalam Islam punya metode dan punya solusi terhadap harta hasil korupsi. Ya. Nyo katanya kasadar, katepu hartanya merupakan harta tindak pidana korupsi, walaupun menurut pemerintah, menurut hasil audit kitanya tidak melakukan korupsi kadang. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kita tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kita tak tepu hartanya hanasah kita yang miliki. Dari sisi aturan, dari sisi hal-hal yang lain tak tepu bahwa itu tidak sah dimiliki. Maka jalan keluar dia adalah mengembalikannya kepada pemerintah atau bersedekah
apabila pengembalian kepada pemerintah tersebut tidak akan mempergunakan harta tersebut sebagaimana mestinya. Tak kita sedekah dengan hartanya. Maksudnya sekian jumlah harta yang kira-kira tidak sah yang kita miliki, tak sedekah. Tak sedekah harta tersebut. Yang mungkin perlu dipikirkan, termasuk mungkin kan tak pegah bahawa ada kecurangan atau ada korupsi apabila katanya sudah selesai dari masa jabatan kan. Seandainya ada, maka jalan keluarnya ya seperti yang disampaikan tadi itu. Kenapa harus disedekahkan apabila harta tersebut dikembalikan kepada pemerintah tidak dikelola dengan baik? Li'annahu rubbama la yakunu lahu malikun muayyanun. Seandainya harta tersebut pun tidak ada pemiliknya yang tertentu, wa yakunu haqqul muslimin, dan di sana ada hak muslimin. Waradduhu ila sultan tadhi'un, dan mengembalikan harta tersebut kepada sultan dianggap itu membuat harta itu menjadi lenyap. Memang kadang-kadang memang hana musopo, tapi nah hak orang Islam inan. Maka memang tak kembalikan hartanya kepada sultan dapat menghilangkan harta tersebut, lebih baik tak bersedekah sih. Menyona pemilik ijih yang asal tak bersedekah sih, kadang hana tersoleh. Menyohana pemilik ijih, hana musuh pemilik ijih juga kita bersedekah. Pekan tak bersedekah, wa yakunu haqqal muslimin, dan di sana itu ada hak orang Islam. Harta masyarakat, harta rakyat, hak rakyat ini. Kata cok lagi tanya. Maka apabila kita kembalikan bak sultan harta tersebut menjadi lenyap, maka falyatasaddaq, hendaklah kita bersedekah dengan harta itu. Waradduhu ila sultani tadhi'un, dan apabila kita tidak bersedekah dikhawatirkan apabila diserahkan kepada pemerintah atau kepada sultan harta tersebut dapat menjadi lenyap. Dan apabila harta tersebut ada pemiliknya yang jelas, farraddu ala sultan tadhi'un. Menyona pemilik jika jelas, menyona kembalikan pasti akan menyebabkan harta tersebut hilang. Maka lebih baik harta tersebut disedekahkan. Dengan tak bersedekah, apabila terserahkan kepada sultan, pertama akan menghilangkan harta, yang kedua i'anah lil sultan ad-dhalim, membantu sultan yang zalim, yang ketiga tafwita li barakati du'ail fakir alal malik, itu dapat menghilangkan keberkatan doa fakir kepada si malik, kepada pemilik harta. Seandainya hana tak bersedekah, kakak hana doa le orang fakir kepada pemilik harta tersebut, tak pegadah berkat hartanya. Le katanya dengan cara tajuk kepada sultan. Tapi dengan tambah sedekah kepada fakir miskin, sinan mengandung doa, mengandung barakah doa dari orang fakir, dan kemudian orang fakir tersebut punya barakah doa tersebut sampai kepada pemilik harta tersebut. Yang kena tak berlaku. Jadi apabila pilihan jih dua, apabila pemerintah memang bisa mengelola harta tersebut dengan baik, yang serahkan kepada pemerintah. Nyo nah harta korupsi dikembalikan korupsi lo hartanya. Harta sitaan yang ke harta hasil korupsi. Yang hasil sitaan tersebut dikorupsi lo. Dua korupsi buat satu objek. Apabila terjadi yang sedemikian itu, lebih baik tak bersedekah sehingga pemilik harta tersebut merasakan keberkahan doa dari urung-urung fakir yang katanya bersedekah kepada mereka. Nyamban jalan keluar terhadap harta yang kita miliki yang bersumber dari kekuasaan sultan. Yang pegah le Mughazali. Nyamban. Kemudian apabila kita mengambil harta dari harta yang haram tersebut yang nampak jaro katanya, dan kemudian hartanya hanapoi, apabila kita membolehkan harta tersebut diambil, maka kita cok di kadar hajat karena kefakiran katanya. Maksud katanya nah harta haram saja ante, dan harta haramnya hana terjelas li so pemilik lagi kita pegah likut, hana jelas li sopoi. Maka bagi kitanya jit tacok harta tersebut kadar hajat de kana ka fakir tu. Ino kagatin tu. Dan apabila hana tacok hartanya hana harta untuk tapaju.
Nyan jecok hartanya kadar hajat katanya. Kadar kebutuhan hajat untuk udip teman-teman. Hajat. Arti hajatnya kebutuhan untuk hidup saja. Kan untuk berfoya-foya, kan untuk bersenang-senang di atas harta itu. Fa fi qadri hajatihi nazrun. Dan pada persoalan dibna kadar hajat itu ada perdebatan di sini. Nah, perbedaan pendapat yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Asrar Zakah, dalam kitab zakat. Kagak ahli kitab yang lain. Faqad qala qaumun, sebahagian ulama berpendapat ya'khudhu kifayatas sanah li nafsihi wa iyalihi. Sebahagian pendapat ulama mengatakan boleh diambil sekedar mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya setahun. Dibna kebutuhan udip situn, dibna yang kita cok dari harta tersebut. Kadar hajatnya kadar hajat minimal, katanya udip menteng. Hanjit lebih daripada kadar hajat. Menyo katanya makanan keluarga masa siare suro ditambah dengan lauk pauk, maka kadar hajat itu yang boleh kita ambil dari harta itu. Karena yang hana jelas lepo. Mio tamu sedekah mendum, hanangan pun dapat jauh. Maka karena kita fakir, harta yang saja ante harta harim, bagaimana memperlakukannya? Maka jit apa jauh, apabila kita berpendapat bahawa jit tacok hartanya, dipna kadar jit cok. Kadar yang kita memadai untuk hajat kita. Cuma dipna kadar hajat, pu hajat siuro ke siuro, pu hajat sibilion ke sibilion, pu hajat ke siton, nyo terjadi perbedaan pendapat ulama. Nah, satu kalangan ulama berpendapat boleh mengambil kadar hajat setahun bagi dirinya dan keluarganya. Siton yang lebih dari itunnya hanjit pajau hartanya. Harus kubah atau harus bersedekah. Hanjit saja li kita hanjit pakai ke kita. Wa in qadara ala syira'i dai'atin au tijaratin yaktasibu biha li iyalihi fa'ala. Jika kita mampu untuk tak pergunakan harta tersebut untuk membeli mata benda atau untuk berdagang, maka kita tak usaha dengan harta tersebut untuk keluarga kita yang gelegiu lakukan anak pupu. Hana harta li kita titnya hana harta harimnya antagai. Maka menurut salah satu kalangan ulama berpendapat jit tak pakai untuk kadar hajat, dan apabila kita mampu untuk berusaha dengan harta tersebut, maka jit tak cok hartanya ube kadar modal untuk tak usaha. Hanjit lebih daripadanya. Maka modal laba yang hasil dari modal tersebut kira halil. Karena kita niatkan untuk menguasai lagi, tapi niat kita sudah untuk hidup. Karena kasadar dan bertaubat daripada dosa mengambil harta yang haram. Maka tak usaha atau tak tijarah dengan harta tersebut untuk keluarga katanya, dan kemudian yang kita lakukan sebagai usaha. Apabila katanya fakir, tapi menyorumuh untuk nambah segala macam, ya anak fakir ya. Ya memang betul-betul hidup dalam harta yang bergelimang dengan harta yang haram. Ya hana usaha li, sudah betul-betul jatuh dalam kefakiran. Maka dia boleh mengambil harta tersebut kadarnya antakan. Ya maka wa hadza ma akhtarahul mahasibi, pendapat ini pendapat yang dipilih oleh mahasibi. Ini pendapat yang berpegang Imam Al-Mahasibi menurut Imam Al-Ghazali. Walakinnahu qala al-aula ayatasaddaqa bil kulli in wajada min nafsihi quwwatat tawakkal. Tetapi pendapat yang lebih aula, yang lebih baik adalah bersedekah dengan seluruh harta tersebut apabila dia memiliki kekuatan tawakal. Menyo tak tendra tu, tak tawakal kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki lain. Yang katanya baik tak pakai hartanya sama sekali, sedekahkan mandum je. Baik mutatuk pilih hartanya. Sedekahkan semua kepada orang yang berhak dengan meniatkan pahala kepada pemilik harta tersebut. Baik tak pakai sama sekali. Tetapi menyo katanya hanalhit harta yang lain, maka dibolehkan pemakaian ubi kadar hajat, dan kemudian yang kira katanya berutang dengan harta tersebut. Apabila napeng wajib tabayir. Mesti tak pakai modal ke 30 juta. 30 jutanya kemudian menumpuk laba 20 juta. 30 juta nyo kembalikan. Cara kembalikan bersedekah. 30 juta modal tetap, 20 juta laba, 30 juta pertama tak pakai, 30 juta kedua bersedekah kepada pemilik harta tersebut. Karena terjadi untuk orang akhirat, dia pertanyakan kepada pemilik harta yang gerumpak manfaat dengan pahala. Hangga tuntut dele mudah-mudahan dari harta tersebut.
dari kedaliman katanya menguasai harta yang tidak sah itu. Mudah-mudahan lagi nya. Jadi jid cok, kemudian posisi cok katanya utang kardan sebagai utang. Tamu utang bah harta yang harusnya katanya. Harta yang hana-hak katanya. Kemudian laba, kemudian labanya UB modal pulang, kemudian menyon laba 2 kali lipat, masa dari laba 30 juta merempok peng katanya 40 juta atau 50 juta, berarti laba 20 juta, 10 juta atau sedekah, 10 juta atau pakai kedua. Terus menerus begitu. Ya, sampai katanya bisa melunasi udip katanya. Apabila kasep kemudian katimoh modalinan, maka itu dipersedekahkan semuanya. Dan tanit pahala sabi kepada pemilik harta. Ya sahabat, baik sampai hana jalan keluar terhadap kepemilikan harta yang haram tersebut. Ladom hana pat geseli. Memang sudah semua hartanya haram dan dia tidak punya usaha lain dan menjadi fakir. Modal satu-satunya adalah dari harta itu. Maka tak pinjam, tak anggapnya harta sebagai utang, kemudian tak usaha dengan harta tersebut, utang tersebut pokoknya tetap ada, kemudian tak sedekah dari laba-laba yang hasil daripada sejumlah yang lebih daripada tapajuh katanya. Dan pajuhnya nanti hajat pajuh yang lebih daripada rupti. Pajuh sekedar hajat, tidak boleh makan daging atau bersenang-senang dengan harta tersebut. Tak nak pajuh si kamengnya hajat. Karena yang kan hajat li, yang sudah bersenang-senang. Jadi ehna kadar jita pajuh, ehna modal dari modalnya jita pajuh hartanya, kadar katanya hajat dan tidak boleh bersenang-senang. Bahkan kebuka lima kadali, tidak boleh memakan, cuma boleh membeli sembako makanan pokok. Ya, kira-kira lagi kan. Wa yutrakul lahmu, dan meninggalkan daging. Apabila kita hana tapajuh dagingnya, apabila mampu, masa daerah-daerah yang dingin mungkin hana tapajuh daging hanjit. Kita akan lemah hanjit pajuh daging. Tapi daerah yang makanan pokoknya bukan daging dan kita tidak perlu daging untuk memperkuat tubuhnya, hanjit pajuh dagingnya. Dan kadar pajuh daging di daerah-daerah yang membutuhkan daging tersebut, kadar dia tidak bernikmat-nikmat dan tidak foya-foya atau tidak tawasuk, tidak meluah-luah dengan daging tersebut. Pajuh ubi yang hawa kan. Pajuh ubi kadar hajat yang katanya tubuh katanya dipenuhi nutrisi dalam tubuh katanya sehingga katanya hana lemah. Nang kadar. Jadi kan hanjit bolehkan. Yang kondisi darurat. Tetapi apabila kita mengambil sikap yang paling aula adalah kita mengembalikan seluruh atau bersedekah seluruh harta tersebut katanya tamita lain. Walaupun harus tak pilih peluk aku alih katanya. Kena si orang lagi bersikap meninggalkan seluruh harta yang haram tersebut dan memilih menjadi pemulung. Hidup di tempat-tempat sampah supaya menghasilkan harta yang halal bagi makanan, dari pakaian, supaya tubuhnya itu tumbuh dari sesuatu yang halal dan tidak tumbuh dari sesuatu yang haram. Ya, tapi menyohan exit, maka katanya nak jalan keluar, mengambil utang, menempatkan harta tersebut sebagai utang, dan kemudian laba yang kita hasilkan dari itu kita sedekahkan setiap waktu. Asai na laba lebih daripada hajat, mensedekah yang tidak mengambil modalnya. Kira-kira menan jalan keluar terhadap penguasaan harta yang tidak sah, yang bersumber dari sumber-sumber yang katakanlah itu hasil tindak pidana korupsi. Kira-kira menan, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk memperdalam kajian ini kepada jamaah yang langsung kompleks tanya jawab. Dipersilakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah saya bekerja bagi instansi yang harus saya instansi riba. Sedangkan darah daging yang mengalir dalam tubuh saya kan masuk riba dulu. Kalau waktu orang pensiun matang hidup peng ribanya. Bagaimana cara saya bersih supaya betul-betul bersih dalam tubuh saya, peng riba yang
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pencaharian katanya na dua. Nah, pertama sumbernya dari sesuatu yang haram. Sesuatu yang haramnya ada kala katanya mengambil sesuatu yang bukan milik katanya. Tacok atau gop. Atau bersumber dari sesuatu yang ribawi. Langsung ribawi tetapi kita bekerja pada tempat-tempat yang ribawi. Itu berbeda. Berbeda dengan mengambil harta langsung yang sifatnya harta tersebut harta hanaha. Sementara apabila katanya bekerja di tempatnya itu muktasabah usaha katanya usaha yang dosa, tetapi katanya nah hak untuk tamiliki harta tersebut dari kadar yang katanya sinan ke hana mandum riba inan. Hana mandum unsur ji dosa. Nah aspek lain yang kira-kira katanya jita cok sinan. Walaupun memang sinan dikatakan sebagai tempat terjadi riba, tapi kan hana mandum. Kan hana mandum dari kegiatan katanya ribawi. Kita tak sampuh bro hinan, kita sampuh bro hinan. Kemudian ibi gaji itu dengan debat tak sampuh bro hinan. Kan hana pupu katanya hinan. Tetapi bukan artinya harta tersebut menjadi harta yang bersih kan. Tetapi yang sah tak miliki katanya. Harta tersebut. Berarti gaji yang sah. Dia tak pakai tetapi masuk dalam kategori mungkin syubhat. Berbeda dengan harta yang haram murni bunuh dari harta ribawi langsung. Itu berbeda. Tetapi alangkah lebih baiknya untuk keberkahan usaha itu baik tak kerja pada tempat-tempat yang memang menjadi tempat berlangsungnya praktik-praktik yang diharamkan oleh agama. Lagi katanya mana? Lagi katanya tak publo najis. Najis kan tidak boleh jual beli. Tetapi cara kita menjual najis itu adalah dengan nuzul anil wadifah. Najisnya nak tak katanya, maksud lemo. Kah hanya tak pula karena najis itu tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi katanya boleh meminta ganti terhadap usaha katanya, kepemilikan katanya terhadap benda yang bernajisnya. Hanya hartanya hana lu kujuk keron hartanya, tapi untuk juknya lebih peng kalau 20,000. Hanya kan sumber ji dari sesuatu yang tidak boleh juga. Tetapi boleh sumbernya itu dibolehkan ketika posisi kita bukan jual beli di situ. Nah, menasib mungkin kita samsilkan. Kita tak bekerja pada tempat sesuatu yang mungkar di sinan, tapi na ujrah katanya dari tempat sinan. Yang posisinya adalah hanjit takun haram sih, tapi yang jelas itu bisa syubhat. Ya, alangkah lebih baiknya kita mencari rezeki di tempat-tempat yang tidak dilarang secara agama. Yohana sayang tak urang dong. Mereka tak pegah yang haram total tu ke harta orangnya. Ya, demikian. Betul. Jadi riba itu orang yang menulisnya orang, tetapi di sini kan orang lain yang akan termulis. Memang dalam rangkaiannya. Hanjit tafonis mandum haram tid. Betul. Apabila kita ingin, tetapi kan hana mandum aspek di sini terjadi ribawi. Hadi hanjit tafonis mandum bahwa orang yang terlibat ini adalah memiliki harta yang haram. Hanjit. Maka harus tak klasifikasi. Maka hukum dia harus takalan bagaimana mana yang boleh, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Yang harus tak jaga hasil kita. Tetapi alangkah lebih baiknya kita meninggalkan pekerjaan di tempat tersebut dan mencari pekerjaan yang lebih jelas kehalalannya, tidak syubhat. Yang benar ini. Mudah-mudahan lagi. Baik, silakan yang lain. Silakan Pak. Jauh gede. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kepemilikan harta dari sesuatu yang tidak sah atau yang haramnya hansah tak miliki hartanya. Maksud harta dari penjualan narkoba. Yang katanya tidak memiliki harta tersebut. Hana sah tak miliki karena sumbernya dari sesuatu yang haram. Begitu tidak sah dimiliki, tidak sah dipergunakan untuk membayar atau jual beli, termasuk hana sah untuk bayar utang.
Ya. Kenapa hana sah untuk bayar hutang? Karena getanya hana tak miliki hartanya. Menyurung pau hutang keterimang, yang terserah kau yang geridai lega yang ganggapnya hutang, tetapi orangnya kagak lakukan kedaliman yang lain, yaitu mempergunakan harta yang tidak sah tersebut kepada sesuatu yang tidak sah sih. Maksudnya contoh, kita yang pertama hartanya hana sah tak miliki, yang kedua harta yang hana sah tak milikinya tak pergunakan dalam lega tanya, dua kali ya, dua kali kejahatan yang terlakukan lega tanya. Maka di sini menyebabkan harta tersebut sebagai pembayar hutang tidak berkedudukan sebagai pembayar hutang, sebagaimana tidak berkedudukan sebagai alat jual beli dalam tamu belau. Tamu belau hansah sih jual beli itu. Cuma dia urang mekat hana gedepu. Igaknya sah keterimang. Ada dasar rita kai bayi ke belau. Nyo gedepu ya, nyo gedepu hanjik melakukan jual beli. Karena hartanya hansah memiliki legok yang tid. Karena po harta tidak sah memiliki, goknya pih tidak berhak memilikinya. Harus dihindari, harus tolak. Apabila itu meyakinkan 100%, karena goknya nak usaha yang lain. Ya, 100% yakin bahwa betul-betul dari situ hartanya tidak ada tanda lain bahwa dia memiliki sumber harta yang lain. Menyona tanda-tanda goknya memiliki sumber harta lain, dia tak ada kenan. Tetapi apabila dikele le fikiran katanya hana mungkin goknya napeng lain selain daripada penginan ya hanjut. Jelas? Nah, mudah-mudahan. Tapi menyumber hartanya memang jelas haram, tidak ada tanda-tanda dia memiliki sumber harta yang halal, maka posisinya bisa seperti itu. Ya, yaitu tidak sah jual beli, tidak sah bayar hutang, tidak sah seluruh transaksi yang dia lakukan. Dihibah hanasah, disedekah hanasah, dijual beli hanasah, bayar hutang hanasah, iblau je bayar jelame bihana hanasah. Ya. Karena tidak ada kepemilikan terhadap harta tersebut. Karena sumber daripada penggunaan harta adalah kepemilikan yang sah. Cara kepemilikan yang sah adakala dengan jual beli, gok yang gemublo dapat laba, adakala dengan warisan, adakala dengan hibah, hadiah dan lain sebagainya. Ya, lagi. Ya. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marja' wal ma'ab, dan pendapat-pendapat tersebut hendaknya dirujuk kembali kepada para ulama. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.